Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan materi sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nama anggota kelompok kami, yang pertama Muhammad Farul Ilmi, NIM 165, yang kedua Fasya Dinda Sahara, NIM 174, yang ketiga Ratna Wahyuni, NIM 175, dan yang keempat yaitu Muhammad Syahrul Farihin, NIM 193. Submateri yang akan kami bahas, yang pertama, sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Yang kedua, sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, pemikiran ekonomi Islam pada periode pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat, sejarah pemikiran ekonomi Islam pada periode kontemporer. Dan yang kelima, yaitu teori Great Gap. Materi yang pertama, sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Adanya pemikiran ekonomi Islam bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran pada masa kehidupan Rasulullah pada akhir abad ke-6 Masehi sampai awal abad ke-7 Masehi. Pada masa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk Baitul Mal dan difungsikan sebagai pengelola keuangan guna mensejahterakan masyarakat. Pendapatan negara pada saat itu berasal dari ghanimah, tebusan tawanan perang, wakaf, pajak, serta sedekah. Selain itu, zakat juga termasuk ke dalam sumber pendapatan pokok negara dan diberikan kepada orang-orang tertentu, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Materi yang kedua, sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq di sektor perekonomian yakni sebagai berikut. Yang pertama, membangun kembali Baitul Mal. Yang kedua, membagikan sebagian hartanya untuk masyarakat. Yang ketiga, menegakkan zakat sebagai sumber pendapatan negara. Dan yang terakhir, yaitu menerapkan prinsip kesamarataan. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab di sektor perekonomian yakni sebagai berikut. Pertama, mengambil langkah besar dalam sektor pertanian. Kedua, memperbaiki hukum perdagangan dengan mengurangi beban pajak. Ketiga, mendirikan Baitul Mal reguler dan permanen. Keempat, mendirikan Dewan Islam pertama. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahannya, Utsman bin Affan tidak melakukan inovasi di sektor perekonomian. Hanya saja, beliau melanjutkan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan khalifah sebelumnya. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kebijakan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib di sektor perekonomian yakni sebagai berikut. Yang pertama, memberhentikan pejabat yang melakukan korupsi. Yang kedua, mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sebagaimana pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, mencetak mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam. Materi yang ketiga, pemikiran ekonomi Islam pada periode pertama, kedua, dan ketiga. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu pemikiran ekonomi Islam pada periode pertama atau fondasi, yang terjadi pada masa awal Islam tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Berikut ini beberapa sarjana muslim yang ada pada periode pertama. Yang pertama, Abu Hanifah. Dalam perekonomian, beliau merupakan salah satu penyumbang konsep ekonomi, seperti salam. Beliau juga tidak mewajibkan bayar zakat bagi orang yang dililit hutang, serta tidak memperbolehkan pembagian panen antara pemilik sawah dengan pemilik tanah. Yang kedua, Abu Yusuf. Beliau merupakan fuqara pertama yang membahas ekonomi publik, seperti perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Beliau juga menekankan sifat amanah di dalam mengelola keuangan negara, serta menekankan prinsip keadilan, kewajaran, dan penyesuaian terhadap sebuah kemampuan dalam membayar pajak. Yang ketiga, Ibnu Miskawayh. Dalam konsep ekonomi, beliau membahas mengenai pertukaran barang dan jasa, serta peranan uang. Beliau juga membahas mengenai uang emas yang bisa diterima secara lebih luas, serta menjadi substitusi bagi semua jenis barang dan jasa. Pemikiran ekonomi Islam pada periode kedua. Berikut ini beberapa sarjana muslim yang ada pada periode kedua. Yang pertama, Ibnu Taimiyah. Beliau membahas pentingnya persaingan dalam pasar bebas, peranan market supervisor, dan lingkup dari peranan negara. Negara harus menjamin pasar berjalan bebas dan terhindar dari pemaksaan dan manipulasi.
Negara juga harus membatasi dan menghambat kepemilikan pribadi secara berlebihan dan tetap mementingkan kepentingan bersama. Aspek mikroekonomi juga dikaji oleh Ibnu Taimiyah tentang beban pajak tidak langsung yang dapat digeserkan oleh penjual kepada pembeli. Yang kedua, Al-Ghazali. Beliau menerangkan bagaimana sebuah evolusi terciptanya pasar. Al-Ghazali telah mendiskusikan kerugian yang akan terjadi dari sistem barter dan juga uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai barang atau jasa. Yang ketiga, Nasiruddin Tusi. Beliau menyatakan spesialisasi dan pembagian tenaga kerja telah menciptakan surplus ekonomi, sehingga memungkinkan terciptanya kerjasama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang dan jasa. Beliau juga sangat menekankan pentingnya tabungan dan mengutuk konsumsi yang berlebihan serta pengeluaran-pengeluaran untuk aset yang tidak produktif. Pemikiran ekonomi Islam pada periode ketiga. Berikut ini tokoh-tokoh yang ada pada periode ketiga. Pertama, Syekh Waliullah. Beliau menjelaskan rasionalitas dari aturan-aturan syariat bagi perilaku manusia dan pembangunan masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya pembagian faktor-faktor ekonomi yang lebih merata. Untuk pengelolaan negara, diperlukan adanya suatu pemerintahan yang mampu menyediakan sarana pertahanan, hukum, menjamin keadilan, serta menyediakan beberapa sarana publik. Dan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, negara dapat memungut pajak dari rakyatnya. Kedua, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal sangat memperhatikan konsep keadilan. Beliau menyatakan bahwa negara mempunyai tugas yang besar dalam mewujudkan keadilan. Salah satunya yaitu zakat, yang hukumnya wajib dalam Islam dipandang memiliki posisi yang strategis bagi penciptaan masyarakat yang adil. Materi keempat, pemikiran ekonomi Islam pada periode kontemporer. Tokoh-tokoh yang ada pada periode kontemporer ialah yang pertama, Mazhab Bahir As-Sadat. Ekonomi Islam dimulai dari membangun kerangka dasar dan membuat perbedaan yang signifikan antara ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi. Yang kedua, Mazhab Mainstream menyatakan bahwa permasalahan ekonomi dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya ekonomi dan memberikan pandangan kritis terhadap aspek normatif. Yang ketiga, Mazhab Alternatif Kritis. Mazhab ini beranggapan bahwa Islam memang pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu kebenarannya, karena merupakan hasil penafsiran manusia terhadap ajaran Al-Quran dan hadis. Materi yang kelima, teori Great Gap. Teori Great Gap merupakan abad kekosongan dari ekonomi yang sesuai dengan kontribusi modern. Pada masa itu, Thomas Aquinas sangat dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali. Meskipun demikian, masih terdapat sejarawan abad pertengahan yang menolak The Great Gap dan terdapat juga yang memberikan apresiasi yang tinggi kepada warisan spiritual Islam seperti Butler. The Great Gap ini juga sering disebut dengan kesenjangan besar atau kontribusi Islam dalam dunia ekonomi yang sengaja ditutupi. Berikut ini referensi-referensi yang kita gunakan untuk membuat materi. Sekian dari video kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.